Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Reviani Nuralizah, NIM 2018008111. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Namun, sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Hermuningsih, MM, CFP, selaku dosen pembimbing 1, kemudian Ibu Alfiatul Maulida, SEMM, selaku dosen pembimbing 2, serta Bapak Ibu dosen penguji. Latar belakang penelitian. Bagi perekonomian Indonesia, perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki kekuatan finansial. Dalam sebuah perusahaan, ketersediaan dana merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung keberlangsungan berdirinya sebuah perusahaan. Apabila perusahaan tidak memiliki ketersediaan dana, maka hal itu dapat menjadi salah satu faktor penghambat bagi sebuah perusahaan untuk maju dan berkembang. Dalam sebuah perusahaan, sumber dana dapat diperoleh dengan menjual saham kepada masyarakat atau investor di pasar modal. Pasar modal dapat dijadikan sebagai alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Lembaga perbankan dapat menawarkan kepada investor bahwa tingkat imbal hasil atau return yang akan diterimanya akan lebih cepat didapatkan. Metode penelitian. Sampel penelitian yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Berjumlah 55 data sampel dari 11 perusahaan selama 5 tahun. Teknik pengambilan sampel per passive sampling. Variabel yang digunakan variabel Y return saham, variabel X profitabilitas yang diproyeksikan oleh return on asset, likuiditas yang diproyeksikan oleh current ratio, dan solvabilitas yang diproyeksikan oleh debt to equity ratio. Uji statistik, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji regresi linear berganda. Hasil dan pembahasan. Uji normalitas. Data normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,096. Uji multikolinearitas. Tidak terjadi multikolinearitas karena nilai fifth dari semua variabel lebih dari 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,10. Uji heterokedastisitas. Tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih dari 0,05. Uji autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin-Watson terletak di antara 4 min DU dan 4 min DL. Uji parsial atau uji T. Return on asset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dan debt to equity ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji simultan atau uji F. Return on asset, current ratio, dan debt to equity ratio secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 1,368 lebih kecil dari 2,79. Dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji koefisien determinasi. Nilai adjusted R-square adalah sebesar 0,020, yang artinya bahwa pengaruh semua variabel independen, return on asset, current ratio, dan debt to equity ratio terhadap variabel dependent, return saham, hanya sebesar 2%. Kesimpulannya, return on asset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya H1 ditolak. Current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya H2 ditolak. Debt to equity ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya H3 ditolak. Return on asset, current ratio, dan debt to equity ratio secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham karena T hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya H4 ditolak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.